Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan. Kita belajar dari pelajaran yang ketujuh, menyembah Sang Pencipta. Wahyu 4 ayat 11 sebagai ayat hafalan kita. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami akan belajar dari pelajaran sekolah sahabat di pelajaran 7. Urapi kami dengan kuasa-Mu untuk dapat memahami pelajaran ini dan membawa hubungan kami lebih erat dengan Tuhan. Ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran 7 ini menyembah Sang Pencipta. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah pencipta kita? Itulah yang akan kita bahas dalam pelajaran sekolah sahabat di pelajaran yang ketujuh. Mungkin saja mudah bagi kita untuk menerima seorang ayah atau orang tua kita karena kita sudah bersama dia seumur hidup. Dan juga mudah menerima bagi kita begitu saja akan matahari, langit dan udara atau tanah tempat kita berpijak, tanpa berpikir dan merenungkan asal dan muasal semuanya itu. Perlu kita berpikir, mengapa alam semesta penuh keagungan dan kebesaran dan hal-hal menakjubkan. Di dalam semuanya itu kita perlu mengetahui bahwa alam semesta dan isinya ada karena Tuhan, bukan karena kebetulan. Sehubungan dengan itu, saat kita mengetahui pencipta, tentu saja kita mengalami banyak kesukaran. Sebagaimana Yohanes dalam kesengsaraan dan kesepian di Pulau Patmos, bukan karena kejahatan yang dilakukan, namun karena mengikut Yesus. Dalam kesulitan dan kesendiriannya, Yohanes dikunjungi malaikat surga dan membawa kabar pengharapan bagi setiap generasi untuk mempersiapkan umat Allah di akhir zaman bagi kedatangan Yesus. Saudaraku, kita ingat kembali dalam Wahyu 14 ayat 7 yang mengatakan, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Perlu kita ketahui bahwa masalah utama dalam kitab Wahyu adalah penyembahan. Penyembahan yang benar, menyembah Sang Pencipta. Namun banyak rintangan bagi pengikut Yesus jika menjadikan Allah sebagai pusat penyembahan mereka. Akan banyak mengalami sengsara seperti Yohanes. Bahkan mereka tidak diizinkan dan menjual dan membeli bila menjadikan Allah pusat penyembahannya, terkhusus bagi kita di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Sehubungan dengan itu, maka kita harus menekankan bagaimana kita harus menyembah Pencipta. Wahyu 14 ayat 7 mengatakan menyembah Sang Pencipta. Dan seruan terakhir Wahyu kemudian berakar pada buku pertama kitab suci, yaitu Kejadian. Di mana dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat ini adalah dasar dari seluruh kitab suci. Pada mulanya Allah menciptakan. Mari kita lihat objek si pencipta. Bila kita perhatikan objek ciptaan Allah adalah matahari. Dan kita ketahui bahwa matahari memiliki diameter sekitar 865.000 mil dan dapat menampung 1 juta planet seukuran bumi ini. Ini sangat luar biasa. Matahari hanyalah salah satu dari setidaknya 100 miliar bintang di galaksi kita Bima Sakti. Dan ada satu bintang yang disebut namanya bintang pistol. Bintang pistol mengeluarkan sebanyak 10 juta kali kekuatan yang dihasilkan oleh matahari. Jadi bintang pistol dapat menampung 1 juta seukuran matahari
dan dapat dengan mudah masuk ke dalam lingkup bintang pistol ini. Penciptaan mengungkapkan Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa dan kekuatan yang tak terbatas. Dia adalah Tuhan yang memulai dunia ini, yang selalu hadir di dunia ini, dan yang tidak akan pernah meninggalkan umatnya di dunia ini, saudara dan saya. Saudaraku, kita harus mengetahui bagaimana kedekatan Tuhan dengan kita. Bahwa Allah pencipta juga adalah Tuhan yang tertarik pada masing-masing kita. Mari kita lihat bukti kedekatan Tuhan dengan manusia. Yang pertama, Dia menuntun mereka dalam pengembaraan padang gurun. Yang kedua, Dia menurunkan hujan dan manna dari surga. Dan yang ketiga, Dia juga adalah yang menyebabkan tembok Jeriko runtuh. Dan yang keempat, Allah pencipta adalah yang mengalahkan musuh-musuh Israel. Meskipun Tuhan berdiam di tempat yang maha tinggi, dan Dia juga bersama-sama orang yang remuk hati. Kita boleh baca Yesaya 57 ayat 15. Di dalam Yohanes 17 ayat 23 mengatakan, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Garis bawahi, bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudaraku, Tuhan yang menciptakan dan menolong miliaran galaksi adalah Tuhan yang sama. Tidak hanya di dalam siapa kita hidup, kita bergerak, kita ada, tetapi juga bekerja di dalam hati kita untuk memberi kita hati yang baru, untuk membersihkan kita dari dosa dan membuat kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Itulah kedekatan Allah dengan manusia. Saudaraku, dalam hal ini kita perlu mengetahui bahwa Injil, penghakiman, dan penciptaan itu adalah bagaikan mata rantai. Bila kita lihat pekabaran malaikat pertama, ada Injil kekal, saat penghakiman, dan sembahlah Sang Pencipta. Ketiga kalimat ini adalah ada di pekabaran malaikat yang pertama. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tentu saja tidak ada penghakiman. Jadi pekabaran mengenai Allah sebagai pencipta begitu penting untuk menjadikan kebenaran, terutama ketika evolusi mengenakan pakaian Kristen mengancam untuk menghancurkan seluruh fondasi iman Kristiani. Lihatlah betapa akrabnya ikatan Yesus sebagai pencipta, sebagai penebus. Saat perannya sebagai pencipta dikecilkan seperti yang pasti dilakukan oleh evolusi, perannya sebagai penebus kita juga dipertanyakan. Yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa teori evolusi mengelola gagasan kematian Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, sejak awal teori evolusi menghancurkan pondasi Alkitab. Yang sebaliknya, gereja Masehiat Penarik ke-7 dengan memanggil dunia untuk menyembah Sang Pencipta berdiri sebagai saksi hidup melawan kesalahan. Itu sebabnya saudaraku, Sang Pencipta di kayu salib ada sebagai Tuhan penebus kita. Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang sama menebus kita. Tuhan yang berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, adalah Allah yang sama juga yang memberikan penebusan bagi kita. Yang kita kenal, yang mati di kayu salib, yang berseru Eli Eli lama sabatani, yang artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, sebagaimana dicatat dalam kitab Matius 27 ayat 26. Kolose 1 ayat 16 mengatakan, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pekabaran malaikat pertama untuk menyembah Sang Pencipta datang setelah salib, setelah diketahui oleh alam semesta yang menyaksikan dan para pengikut Kristus
bahwa Dia menjadikan langit dan bumi, laut dan mata air. Sungguh satu tontonan yang luar biasa bagi mereka yang mengenal Dia, Yesus, sebelum Dia datang ke bumi sebagai manusia. Tidak heran makhluk surgawi juga menyembah Dia. Kita ditebus oleh darahnya. Apalagi yang bisa kita lakukan selain menyembah pencipta kita dan penebus kita? Saudaraku, sebagai kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ketujuh ini, bahwa penyembahan kepada Allah adalah pusat dalam tulisan kitab suci dan selalu menjadi pertikaian bagi manusia dan umat Allah. Penyembahan membahas aspek paling mendasar dari keberadaan manusia karena ia berkaitan dengan apa yang harus dilakukan manusia sebagai makhluk hidup ketika dihadapkan oleh kehadiran Sang Pencipta. Tidak menyembah Tuhan berarti kehilangan alasan keberadaan kita. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran 7. Mari kita tutup dengan doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami dapat mempelajari dari pelajaran sekolah sahabat pelajaran ke-7. Kiranya melalui pelajaran ini kami mengetahui bahwa Engkaulah pencipta dan juga penebus kami, Allah yang dekat dengan umat-umat manusia yang Tuhan hadir dalam hati setiap manusia. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku dalam nama Tuhan Yesus, demikian pelajaran kita di pelajaran 7. Saya Pendeta Rista Karo-Karo, Gembala Distrik Gereja Mahasiswa PNR ke-7, Distrik Labuhan Batu Ronto Prapat, pamit undur diri dan akhir kata saya sampaikan Tuhan Yesus memberkati.